Oke, diskusi dan tutorial akan dimulai dalam beberapa saat lagi. Yang belum cek 1 2 yang sudah subscribe diucapkan cek 1 2. Oke, diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tua Media Channel. Kali ini akan membagikan sedikit tutorial tentang pengisian formulir penilaian kerusakan belajar pada satuan pendidikan. Formulir ini sebagai dasar pengajuan sekolah ke dinas pendidikan, pengajuan rehab sekolah ke dinas pendidikan. Nanti dinas pendidikan akan mengajukan ke pusat formulir ini. Nanti formulir ini akan ditandatangani oleh 3 orang. Pertama tim survei, yang kedua kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga kepala dinas PUPR Kabupaten Karimun. Oke, kita mulai saja pengisian formulir penilaian kerusakan bangunan ini. Cara ini, tutorial ini bukan hanya dipakai untuk Kabupaten Karimun saja, mungkin sekolah-sekolah yang lain pun sama pertanyaannya. Silakan. Oke, kita buka semuanya. Pertama kita buka file Excel, terus kita buka panduan penghitungan kerusakan. Yang ketiga kita buka file Dapodik-nya, buka aplikasi Dapodik. Oke, kita buka, kita langsung saja isi nama sekolah. Nama sekolahnya sesuai dengan Dapodik, kita copy aja dari sini, Ctrl C, kita isi, kita paste di sini, di Negeri 5005 Moro, ini contoh ya. Terus NPS nya kita Ctrl C juga, kita copy, kita paste di sini. Oke, setelah itu nama bangunan. Nama bangunan kita masuk ke Sarpras. Kita masuk ke Sarpras, masuk ke ruang, kita lihat bangunan A itu bangunan apa aja. Kebetulan yang dibangun adalah bangunan A ini ya, bangunan A. Maka kita lihat bangunan apa aja yang ada di dalam bangunan A, ruang apa aja yang ada di dalam bangunan A. Bangunan A ternyata isinya adalah ruang kelas teori atau kelas 3 dan 6. Nah, kita tambahkan di sini kelas 3 dan 6. Oke, nomor urut perolehan kosongkan, alamat ini bisa di copy paste juga dari sini. Sekolah, dan di sini kita pastekan di sini. Nah, ini dia ya. Oke, copy itu masuk ke titik koordinat nanti dipisahkan dengan tanda garis miring. Ini bujur, ini lintang, yang ini bujur ya. Terus luas bangunan bisa dilihat di Sarpras lagi. Luas bangunan A itu berapa? Luas bangunan A, nah ini dia. Luas bangunan A 24 meter kali 7 meter, jadi 221 meter persegi. Nah, di sini 221 meter persegi. Lah lantainya 1, kalau lantainya 2 isi 2, 1 isi 1. Jangan lupa kabupaten sama provinsinya. Dalam hal ini Karimun, provinsinya Kepulauan Riau. Oke, untuk yang di atas sudah selesai. Kita masuk ke tabel. Kita masuk ke tabel, teman-teman. Kita masuk ke penghitungan, gitu kan. Penghitungan. Kita mulai dari pondasi. Pondasi ini estimasi. Jadi
ada beberapa pilihan, sesuaikan pilihannya 20%, 40%, 10%. Kalau 60% berarti sudah rusak berat, yang bawah-bawahnya ini sudah nggak usah diisi lagi. Lagi yang paling atas, yang paling bawah 100%, berarti yang di bawah ini nggak perlu diisi lagi. Memang di apa namanya, di pondasi sudah rusak berat. Di sini dihitung kerusakan ini udah rusak berat, contoh ya. Nah, ini rusak berat ini. Kalau di sini sudah rusak berat ya, yang di sini sudah nggak usah dihitung lagi ya. Kalau sudah rusak berat, pondasi rusak berat, yang from selanjutnya nggak usah diisi lagi. Itu apa namanya, salah satu kuncinya. Ini kita contoh, kita buat tidak ada kerusakan, tidak ada kerusakan. Oke, lanjut ke struktur kolom. Kolom ini kita contoh di sini ya. Kolom pondasi udah gambar-gambarnya, pondasi turun merata, pondasi turun tidak merata, miring gitu ya. Terus ini kolom ini udah ada gambarnya, kolom itu seperti apa. Kolom tulang gitu ya, toh. Ini ada jam. Ini kita coba kolomnya ada berapa, 1, 4, 5, 8, 9. Ini kolomnya jumlahnya berarti ada 9. Berarti di sini isinya kan ini unit, perlu diperhatikan unit dengan persen. Perlu diperhatikan pengisiannya antara unit dengan persen. Berbeda pengisiannya. Kalau unit itu tidak boleh lebih besar daripada jumlahnya ya. Contohnya ini 10, isian di sini tidak boleh lebih dari 10 ya. Berarti per unitnya, bukan persentasenya. Perlu diingat ya, unit dengan persen. Berarti kalau unit tidak boleh lebih dari jumlah isian yang di sini. Yang di sini tidak boleh lebih. Kan aneh nanti. Jumlah kolomnya 10, di sini yang rusak ada 15 mama. 5-nya dapat dari mana? Itu ya. Jadi kolomnya 9, kita isi 9. Yang ikut yang ini ya. Berarti yang ini yang hijau nggak baca, rusak sedang ya. Anggap rusak sedang, yang beratnya 1, yang hijau, yang biru sedang, yang merah ini tidak berat. Berarti yang sedang di sini isi 2, yang beratnya diisi 1 ya. Ini diisi 2, yang rusak sedang. Klasifikasi ketiga ini adalah klasifikasi sedang. Keempat, klasifikasi rusak berat. Biar lebih jelas, klasifikasi 1 itu rusak sangat ringan, klasifikasi 2 itu rusak ringan, 3 itu rusak sedang, 4 rusak berat, 5 rusak sangat berat. Jadi ini rusak sedangnya ada 2 kolom, beratnya ada 1, beratnya 1. Terus kita hitung juga baloknya ada berapa. Oke, selanjutnya ke balok. Balok sudah ada gambarnya. Balok itu adalah pengikat kolom di atas, pengikat, namanya ring balok. Klasifikasinya sama, ada gambarnya juga, contoh perhitungan. Berarti balok itu adalah penyambung dari kolom gitu ya, nyambung antar kolom ya.
Di balik itu penyambung antar kolom. Di sini pada berapa nih? 1 2 3 4 5 7 8. Ya, di sini ada 8 balok. Ini isi 8. Terus kerusakannya yang kuning ini rusak sedang ya, anggap aja ini sedang. Yang merahnya rusak berat. Jadi yang di sini rusak sedangnya ada 1, beratnya ada 1. Lainnya ada rusak berat, anggap aja nih bukan rusak berat, rusak berat di sini. Ini aja ringan sama rusak sedang. Ya, terus kita ke rusak berat. Kita lanjut ke sini. Biar bisa lanjut ke pengisian selanjutnya, satu gitu. Terus kita masuk ke pelat. Pelat ini adalah dak lantai 2 ya. Pelat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, di atas. Ya, untuk lantai 2. Lantai 1 berarti platnya nggak ada. Berarti kalau lantai 1 isi aja 1, yang lain isi 0. Plat unitnya 1, kalau dikosongkan agak tidak bisa. Terus isian yang di dalam ini kosongkan. Kita masuk ke atap. Kita lihat caranya. Kita masuk ke atap. Oke, atap rusak ringan, rusak sedang, sama klasifikasinya. Terus kita harus melihatnya kerusakannya seperti apa. Kalau rusak sangat ringan tuh karet rangka mulai terlihat kortin melendot, terus gentan terlepas dari dudukannya, itu masih rusak ringan. Terus rusak sedang, struktur atap melendot, terus profil sobek, retak pada sambungan las, gorden rangka plafon melendut, bocoran meluas. Oke, atap kita isi 10. Yup, lagi buat tutorial, duduk aja dulu. 10% dari mana? ID belajar NPTK ya. Lagi berangkat ya. Ya. Gitu. Nanti saya cek ya. Saya lanjutkan ini dulu sebentar. Oke, untuk atap coba aja isi rusak ringannya 10%. Masuk ke plafon sama kita isi 10%. Dan terus ke dinding kita isi 20%. Dalam ya mas, duduk dulu. Terus kita masuk ke kaca pintu kusen ini. Nah ini diingat ini unit juga ya. Dapat kita isi 13, pintunya ada
dan ya ada dengan jumlah kaca ada rusak. Rusaknya ada berapa ya? Belah. Ke situ aja dulu kalau ada ke situ. Ada rusak ringan, ada satu. Oke, rusak ringannya ada unit. Kalau berarti kalau unit tidak boleh lebih dari yang si isiannya tidak boleh dari jumlah unitnya. Oke, kita ke penutup lantai dan installasi listrik ini pilihan, silakan dipilih sesuai dengan trennya. Setelah tiga yang nyata. Oke, mungkin seperti itu aja cara pengisian formulir kerusakan pada bangunan. Yang perlu diingat adalah antara unit dengan persen. Unit dengan persen itu jangan terbalik-balik pengisiannya. Sekedar catatan, jangan sampai form pengisian ini rusak berat. Bisa hanya sampai ke rusak sedang, antara 30% sampai dengan 45% saja. Kalau sudah mencapai 45% sudah rusak berat, berhenti. Nah, jangan ditambah lagi sampai 100%, apalagi sampai 200, dan itu nanti yang tetap tak bisa dimasukkan ke aplikasi apapun. Oke, mungkin ini cara pengisian formulir penilaian kerusakan pada di sekolah. Terasa cukup. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.